10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sakia dari Prodi PGSD 19 dengan NIM 19-222-1127. Di sini saya akan menjelaskan struktur pemerintahan adat dan budaya yang berkembang di wilayah Tabanusu, Papua. Mari kita ketahui bersama-sama apa adat budaya yang berkembang di sana dan bagaimana seperti pemerintahannya. Simak video selanjutnya ya guys. Kampung Adat Tabanusu. Kampung ini terletak di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Kata Tabanusu sendiri diambil dari dua kata, yaitu Tepara yang berarti satu suku asli di sana dan Onusu yang berarti pengaturan matahari. Sejarah Kampung Tabanusu adalah salah satu pangkalan militer untuk aliansi di sisi timur Indonesia. Ada juga sebuah kuburan dekat gereja yang diyakini sebagai salah satu tokoh penting dan berjasa membangun gereja. Prasasti berbentuk salib yang dapat Anda temukan di sini menurut masyarakat setempat. Salib prasasti itu dibuat untuk menghormati mereka yang membawa ajaran Kristen di kawasan Teluk Tanah Merah di mana Kampung Tabanusu berada di awal 1990-an. Di hutan, Anda akan dengan mudah menemukan berbagai jenis hewan endemik dan tanaman yang tumbuh secara alami. Di tengah hutan, banyak danau yang penuh ikan air tawar, seperti ikan emas, mujair, dan bandeng. Anda juga dapat menemukan pantai yang tidak jauh dari desa, di mana Anda bisa snorkeling dan menyelam dengan nyaman. Selain itu, ada dua pulau kecil di dekat kampung yang sangat dianjurkan bila Anda singgah ke Tabanusu. Hanya butuh beberapa menit untuk sampai ke pulau ini. Di pulau ini, Anda dapat menemukan anggrek khas Papua yang tumbuh indah menawan. Anda juga dapat melihat pemandangan indah dari dua pulau kecil ini. Soal adat kampung ini memiliki ritual unik. Ada beberapa upacara adat Tabanusu yang bisa Anda saksikan, seperti sasi dan tia tiki. Upacara sasi dilakukan dengan menempelkan suang teko, cabang kayu besi pantai, ke dalam lokasi di mana terdapat banyak ikan yang ditemukan, terutama di daerah terumbu karang. Sedangkan tia tiki adalah ritual melarang pengungkapan ikan untuk durasi yang disepakati bersama. Masyarakat lokal di kawasan Teluk Depapre memiliki peradaban yang masih rendah dengan teknologi pemanfaatan yang cukup sederhana. Bupati Jayapura dalam perancangan kampung adat mengatakan bahwa keberadaan kampung adat diberi ruang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonom Papua dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan undang-undang tersebut, negara mengakui dua kewenangan yang diturunkan ke kampung. Pertama, kewenangan berdasarkan asal-usul komunitas adat untuk mengelola kampung secara adat. Yang kedua, memberikan kewenangan pemberdayaan masyarakat ke kampung. Bupati mewanti-wanti hal ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar masyarakat adat dan berperan dalam pembangunan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Merujuk kepada kampung asli yang berada di wilayah Jayapura, secara adat, masyarakat berada di bawah kepemimpinan seorang Odofani untuk Sentani dan Daugena untuk klasik. Penyebutan untuk sang pemimpin boleh berbeda, tetapi mempunyai kesamaan satu prinsip, yaitu tugas seorang pemimpin
atau kepala suku sebagai pelindung, penyejahtera setiap anggota komunitasnya dan lingkungan komunitasnya. Ondo Afi dalam Sentani berperan sebagai kepala negara yang mempunyai rakyat, wilayah, dan sumber daya alam yang terbatas. Dalam kehidupan yang sederhana, kewenangan Ondo Afi diurai dalam 6 bidang strategi, yaitu ketahanan, keamanan, keuangan, pengadilan, hubungan lintas Ondo Afi, ekonomi, dan perbekalan. Ondo Afi di dalam menjalankan pemerintahannya, ia dibantu oleh hierarki di bawahnya, seperti Abu Afa, Abu Akho, dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Di sisi lain, dalam budaya Tablanusu terbagi ke dalam 10 suku, yaitu suku Sumile, Danyu, Suae, Aprerai, Serantau, Wambena, Semisu, Seli, Yuruai, dan Yakurimlen. Sambutan yang hangat dan bersahabat dengan orang asing kian mengukuhkan beberapa spesialnya jika Anda bertamasya ke desa wisata Tablanusu. Mengakrabkan diri dengan masyarakat desa ini sangatlah mudah. Hanya dengan sebuah pinang atau sirih, kita sudah dapat meleburkan diri dengan masyarakat setempat. Sebagaimana masyarakat Papua pada umumnya, masyarakat Tablanusu pun terkenal suka mengonsumsi pinang. Terkadang ada acara perhelatan dan upacara khas masyarakat desa wisata Tablanusu, misalnya peringatan hari masuknya Injil ke desa tersebut yang diperingati saban tahun. Pada saat itu, masyarakat setempat akan berpawai saat desa menggelar misa di gereja kecil mereka. Selain itu, lokasi di perairan, terutama yang banyak terumbu karangnya, diruat atau setiap 2 tahun sekali untuk mencapai berkah laut dan sekaligus untuk melestarikan laut. Masyarakat yang mendiami pantai utara Kabupaten Jayapura ini menggelar 2 ritual, yaitu Sasi dan Tiatike, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Daerah perairan, panorama pantai nan rancak, laut bening dan tenang, angin laut yang bertiup sepoi-sepoi di antara daya tarik perairan ini. Selain memancing, air lautnya nyaman untuk berenang atau menyelam untuk melihat kekayaan di bawah laut, seperti terumbu karang yang masih terjaga kelestariannya dan aneka jenis ikan yang berenang secara bergerombolan. Terkadang muncul ikan hiu pada malam hari mencari ikan bersama nelayan di daerah ini dengan cara berburu ikan dengan tombak atau panah udara. Mengunjungi desa adat Tablanusu dapat memulai perjalanan dari kota Jayapura, ibu kota provinsi Papua. Dari kota Jayapura menggunakan bus menuju kota Sentani, ibu kota Jayapura. Kota Sentani berjarak sekitar 33 km dari kota Jayapura. Kemudian dengan naik bus atau sewa mobil charteran menuju Depapre dengan waktu tempuh sekitar 2 jam. Belajar dengan naik bermesin tempel menuju dermaga Tablanusu dengan waktu tempuh sekitar 20 menit. Setelah itu, perjalanan menuju desa wisata Tablanusu berjalan kaki. Di desa Tablanusu terdapat berbagai fasilitas seperti perahu wisata, gereja, persewaan pasar, dan ada warung yang menyediakan aneka makanan, minuman, dan souvenir khas masyarakat setempat. Tidak ada penginapan, hanya menyewa rumah penduduk setempat, homestay, atau berkemah dengan nyaman di berbagai lokasi desa tersebut seperti tepi pantai atau tepi danau. Desa Tablanusu ini merupakan desa adat atau desa wisata juga seperti wisata hutan, wisata pantai, wisata danau, wisata sejarah, dan wisata budaya.